Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. NIM 171011163100019 dari kelas A2 angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan gangguan berbahasa. Langsung saja, pengertian gangguan berbahasa. Manusia yang normal fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun reseptif. Jadi, kemampuan berbahasanya terganggu. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibagi dua. Pertama, gangguan akibat faktor medis, dan kedua akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dengan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Kanak-kanak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang akan dapat mendengar kata-kata dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Secara medis, menurut Siddhartha tahun 1948, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu pertama, gangguan berbicara, kedua, gangguan berbahasa, ketiga, gangguan berpikir. Ketiga gangguan itu masih dapat diatasi kalau penderita gangguan itu mempunyai daya dengar yang normal, bila tidak tentu menjadi sukar atau tidak sukar. Tetapi di sini saya akan menjelaskan gangguan berbahasa. Cuma gangguan berbahasa saja. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Kanak-kanak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata dengan telinganya dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Pada mulanya ucapan tiruannya itu cuma mitip, tetapi lambat laun akan menjadi tegas dan jelas. Proses memproduksi kata-kata itu berlangsung terus sejalan dengan proses pengembangan pengenalan dan pengertian. Dalam perkembangan itu, kata-kata akan menjadi perkataan yang merupakan abstraksi atau kata-kata yang mengandung makna. Umpamanya, kata ayam menjadi simbol dari binatang berkaki dua yang bersayap, tetapi tidak terbang seperti burung. Dia hidup berjalan di atas bumi seperti anjing, tetapi tidak menggonggong, melainkan berkokok. Dengan jenis, kegunaan, kualitas, dan sebagainya. Dengan demikian, kemampuan untuk diferensi antara ayam jantan dan ayam betina, kampung dan ayam negeri, daging ayam dan daging sapi, sudahlah. Proses belajar berbicara dan mengerti bahasa adalah proses oral, yang berarti proses ekspresi verbal, dan konferensi auditorik dilaksanakan. Otak ini sangat rumit sekali untuk bisa dipahami. Barangkali dan disederhanakan bisa kita umpamakan dengan alat komputer yang dapat menyimpan dalam kurung storage semua masukan dalam bentuk sandi elektronik yang dapat diangkat kembali dalam kurung recall dari simpanan itu. Kemudian data komputer ini mengalihkan sandi itu dalam bentuk yang dapat dipahami lab dunia di luar komputer. Gudang tempat menyimpan sandi ekspresi kata-kata di otak adalah daerah Broca. Sedangkan gudang tempat menyimpan sandi konferensi kata-kata adalah di daerah
Wernicke. Berbahasa seperti sudah disebutkan di atas berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca dan Wernicke harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut afusia. Dalam hal ini, Broca sendiri menemani afinia, perkembangan gerakan voluntar pada otak yang pada mulanya bersifat kaku dan kasar, kemudian menjadi luwes. Ternyata tidak terjadi pada kedua belahan otak dalam kurung hemisferium. Secara sama, mekanisme neuronal yang mendasari penyempurnaan gerakan voluntar itu ternyata lebih lengkap dan lebih rumit hanya pada salah satu belahan otak saja. Oleh karena itu, terdapatlah orang-orang yang lebih mampu menggunakan anggota gerak sebaliknya, yang sebelah kiri, dan pada yang sebelah kanan atau sebaliknya. Maka terdapatlah orang yang kidal dan tidak kidal. Belahan otak dalam kurung hemisferium yang memiliki organisasi neural yang lebih sempurna dikenal sebagai hemisferioni yang dominan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan otak, pembentukan daerah Broca dan Wernicke terjadi pada hemisferium yang dominan. Pada orang kidal, hemisferium kananlah yang dominan. Pada orang yang tidak kidal, hemisferium kirilah yang dominan. Bagian began itu menunjukkan otak mempunyai setangkap daerah reseptif auditorik primar 1, setangkap daerah reseptif sekunder 4, setangkap daerah reseptif visual 5, setangkap daerah motorik suplementar 7, dan setangkap daerah motorik primar 8. Di samping itu juga memiliki setunggal daerah pengertian perkataan Wernicke 2, setunggal daerah pengenalan kembali kognisio data auditorik dan visual 3, dan setunggal daerah ekspresi perkataan 6, daerah fungsional yang setunggal berlokasi pada hemisferium yang dominan, penyaluran impuls dari daerah fungsional di hemisferium yang tidak dominan, keserabut corpus callosum, yakni serabut asosiasi dalam kurung yang menghubungkan kedua hemisferium. Data auditorik dalam kurung lafal dan perkataan ditangkap di satu kedua sisi belahan otak kiri dan kanan. Data itu disampaikan juga kepada 2 sehingga perkataan dapat diidentifikasi sebagai simbol bahasa lisan. Pengenalan kembali kognisio lafal perkataan di atas oleh dalam kurung 3 yang juga mengurus proses berbicara sangat mungkin diurus oleh dalam kurung 3 yang memerintahkan dalam kurung 2 untuk menghubungi dalam kurung 6 agar melakukan perintah pelaksanaan gerakan otot-otot kepada dalam kurung 8 sehingga menghasilkan lafal perkataan sekaligus. Dengan itu dalam kurung 6 memesankan kepada 7 untuk berjalan secara terpadu. Dalam hal ini proses berbahasa tulis diatur melalui 5 dan 4 yang dalam pembahasan bahasa lisan tidak akan disinggung. Kajian tentang afasia atau afisiologi dalam perkembangan menghasilkan berbagai taksonomi yang sangat membingungkan seperti yang dibuat oleh Benson tahun 1975. Rapen neurolog kanak-kanak dan Alan psikolinguis dalam kurung Raffin dan Alan tahun 1988
Tetapi taksonomi yang telah disederhanakan oleh Benson, afasia ini dibedakan atas afasia ekspresi atau afasia motorik yang dulu dikenal sebagai afasia tipe Broca dan afasia reseptif atau afasia sensorik yang dulu dikenal sebagai afasia Wernicke. Di sini saya akan mengambil ciri-ciri afasia. Di dalam afasia ada terbagi dua. Yang pertama, afasia motorik. Afasia motorik kerusakan pada bagian otak dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan daerah Broca atau pada lapisan daerah permukaan daerah Broca atau juga daerah otak antara daerah Broca dan daerah Wernicke. Ada 3 macam afasia motorik ini. Pertama, afasia motorik kortikal. Tempat menyimpan sandi-sandi perkataan adalah konteks daerah Broca. Kedua, afasia motorik subkortikal. Sandi-sandi perkataan disimpan di lapisan permukaan. Yang ketiga yang terakhir, afasia motorik transkortikal. Afasia motorik transkortikal terjadi karena terganggunya hubungan antara daerah Broca dan Wernicke. Yang kedua, afasia sensorik. Yang pertama tadi afasia motorik, ini yang kedua afasia sensorik. Penyebab terjadinya afasia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke dan pada hemisferium yang dominan. Daerah itu terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, daerah motorik, dan daerah pendengaran. Corak verbalnya itu merupakan bahasa baru yang tidak dipahami oleh siapapun. Corak verbalnya itu terdiri dari kata-kata, ada yang mirip, ada yang tepat dengan perkataan suatu bahasa. Neologismenya itu diucapkan dengan irama, nada, dan melodi yang sesuai dengan bahasa asing yang ada. Sikap mereka pun wajar-wajar saja, seakan-akan dia berdialog dalam bahasa yang saling dimengerti. Yang pertama, pikun atau demensia. Orangnya pikun banyak sekali menunjukkan seperti gangguan amnesia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Pada penyebab pikun ini antara lain karena terganggunya fungsi otak dalam jumlah besar termasuk menurut zat-zat kimia dalam otak. Dia berdiri berjalan menggunakan tangan apabila bercakap-cakap dalam kurun sampai dia meninggal tak lebih dari 50 kata yang dapat dipelajarinya. Dia mencium-cium dan mengendus-ngendus makanan. Dia memeriksa segala sesuatu dengan alat penciuman, mempunyai penglihatan malam yang tajam, dan memiliki pendengaran yang tajam pula. Dia tidak tersenyum maupun tertawa. Demikianlah hidup di tengah binatang membuat manusia bukan manusia lagi. Namun hal ini membuktikan kemampuan anak manusia dapat menyelaraskan diri hidup dengan serigala secara mengagumkan. Berbeda halnya dengan binatang yang dijinakkan dan dimanusiakan. Binatang tetap tidak dapat mempelajari bahasa manusia yang sebenarnya. Bagaimana dengan tingkat kecerdasan Kamala? Sampai dia meninggal tingkat kecerdasannya tidak pernah diketahui sebab dia tidak pernah dites dengan tes-tes objektif yang memungkinkan kita mengetahui apakah kecerdasan praktik Kamala yang tak terbahasakan itu lebih tinggi atau tidak dari kecerdasan seorang anak yang tidak bercakap dalam kurung berbicara karena bisu, atau dari seekor kera. Namun bagaimanapun Kamala tidak dapat dibandingkan dengan kecerdasan manusia karena Kamala tidak mempunyai bahasa batin, jadi tidak mempunyai pikiran yang sebenarnya, pikiran yang reflektif. Menurut Chauchat tahun 1983 halaman 69.
Yang kedua, schizophrenic. Schizophrenic adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Dulu pada para penderita schizophrenic kronik juga dikenal istilah schizophrenic word salah. Para penderita ini juga dapat mengucapkan word salah ini dengan lancar, dengan volume yang cukup ataupun lemah sekali. Curah verbalnya penuh dengan kata-kata neologisme, irama serta intonasi, menghasilkan curah verbal yang melodis. Seorang penderita schizophrenia dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Gaya bahasa schizophren yang dibedakan dalam beberapa tahap dan menurut berbagai kriteria. Yang utama adalah diferensiasi. Dalam gaya bahasa schizophrenia, halusinasi dan pasca halusinasi. Sebelum diganggu halusinasi, dalam kurung biasanya halusinasi auditorik. Bahasa penderita schizophrenic ini tampak terganggu. Pada tahap awal, penderita schizophrenia ini mengisolasi pikirannya. Tidak banyak berkomunikasi dengan dunia luar, tetapi banyak berdialog dengan diri sendiri. Ekspresi verbal terbatas, tetapi kegiatan dalam dunia bahasa internal, dalam kurung berbahasa, dalam pikiran diri sendiri, sangat ramai. Oleh karena itu, gangguan ekspresi verbal schizophrenia tahap awal ini menyerupai mutisme elektif. Pada tahap prahalusinasi ini, gaya bahasa verbal dan tulisannya dicocoki dengan penggunaan kata ganti dalam kurung aku yang berlebihan. Lalu dia mengalami kesulitan dalam mencari kosakata yang tepat. Pada tahap berikutnya, penderita malah mendeteksi bahwa kata-kata yang tidak hendak digunakan justru secara tidak sengaja digunakannya. Gangguan ekspresi verbal itu membuat pasien lebih menarik diri dari pergaulan, sehingga ekspresi verbal menjadi sangat terbatas atau jarang. Begitu halusinasi auditorik melandanya. Yang terganggu sesungguhnya bukanlah gaya bahasanya, melainkan makna curah verbalnya yang abnormal. Apa yang dibicarakan atau dikeluhkan memiliki hubungan dengan halusinasinya. Yang terakhir, depresif. Orang yang tertekan jiwanya memproyeksi penderitanya pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Volume curah verbalnya lemah, lembut, dan kelancarannya terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Namun arah arus ini pikiran tidak terganggu. Kelancaran berbicaranya terputus oleh tarikan napas dalam serta pelepasan napas keluar yang panjang. Perangai emosional yang terasosiasi dengan depresi itu adalah universal. Curah verbal yang dapat depresif dicocoki oleh topik yang menyedihkan, menyalahi dan mengutuk diri sendiri, sehingga gairah bekerja dan gairah hidup tidak mampu menikmati kehidupan, malah cenderung mengakhirinya. Penanganannya dalam sejarah ada anak terasing, baik yang diasuh oleh hewan dalam kurung serigala maupun yang terasingkan oleh keluarganya. Berikut adalah kasus Kumala yang saya ambil. Kanak-kanak perempuan yang sampai usia 8 tahun dipelihara oleh serigala. Kasus Kumala ini kasus adanya anak manusia yang dipelihara oleh serigala. Menurut catatan Jing, sejak tahun 1344 telah adanya 31 kasus. Dalam Chauchat tahun 1983 halaman 68.
Salah satu di antaranya adalah Komala dan adiknya kanak-kanak perempuan India yang ditemukan oleh seorang misionaris di Midnapur, India, memungkinkan seorang anak manusia dipelihara oleh serigala. Dari kasus Kamala dan kasus-kasus sebelumnya, hal itu bisa saja terjadi apabila di India di sana serigala betina tidak seberapa buas dan sudah biasa hidup dengan manusia. Ketika baru ditemukan, Kamala diperkirakan umur 8 tahun dan adiknya berumur 2 tahun. Kamala masih bisa hidup sampai 9 tahun. Kemudian sedangkan adiknya tidak lama setelah ditemukan meninggal. Karena hidup di tengah serigala, ia sangat mirip dengan serigala. Ia berlari cepat sekali dengan kedua kaki dan tangan. Mengaum-ngaum, lebih sering bergaul dengan serigala. Tidak bercakap satu patah kata pun, dan tidak terlihat adanya mimik emosi di wajahnya. Sangat sukar untuk mengajar. Kalau sudah dari kanak-kanak dipelihara oleh serigala, akan sulit untuk ditangani agar dia kembali ke perilaku atau sifat manusia yang sebenarnya. Serta butuh proses yang lama untuk kembali. Butuh bimbingan khusus dari dokter setiap harinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang gangguan berbahasa. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.